Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Hifa Putra dari kelas Ilmu Hadis C. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Humaniora yang bertemakan Islam dan Masyarakat. Tapi sebelum kita mengetahui Islam dan masyarakat, kita harus mencari tahu dulu apa itu Islam dan apa itu masyarakat. Islam adalah sebuah agama yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpedoman pada kitab Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Islam berarti mudah, yang artinya memberikan kemudahan kepada seluruh umat manusia. Islam mempunyai solusi atas segala permasalahan di dunia dari zaman dulu hingga akhir zaman nanti. Lalu terkhusus di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas dan dianut oleh lebih dari setengah penduduk Indonesia. Lalu, apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Contoh mudahnya adalah masyarakat Amerika, masyarakat Cina, masyarakat Jepang, dan tentunya masyarakat Indonesia. Nah, lalu apa itu Islam dan masyarakat? Islam dan masyarakat dapat diartikan sebagai hubungan atau integrasi antara Islam dengan masyarakat. Karena dalam materi ini kita memakai kata dan yang artinya adalah terhubung. Maksudnya adalah bagaimana Islam dapat terintegrasi dengan masyarakat secara baik. Mau masyarakat apapun itu, Islam harus bisa berintegrasi dan memberikan manfaat kepadanya. Contoh yang termudah dari Islam dan masyarakat adalah di lingkungan negara Indonesia. Kita dapat lihat bagaimana Islam menyatu dengan masyarakat, terutama lewat budaya. Islam menyatu paling banyak dengan budaya, karena budaya adalah yang paling mudah menyatu dengan agama. Proses menyatunya Islam dengan budaya dinamakan akulturasi. Contohnya adalah nasi tumpeng. Di zaman dahulu, nasi tumpeng digunakan sebagai ritual untuk acara tertentu, seperti untuk 7 bulanan kandungan seorang ibu dan untuk kematian seseorang. Lalu, ketika Islam masuk, Islam tidak membolehkan untuk ritual-ritual tersebut. Tetapi, jika kita hanya membuat tumpeng untuk makan saja, maka tidak apa-apa. Nah, contoh lain adalah sungkeman. Kebiasaan ini berasal dari Pulau Jawa yang umumnya dilakukan pada saat hari raya dan pada upacara pernikahan. Tapi, kadangkala dilakukan juga setiap kali bertemu. Dilakukan dengan cara sujud kepada orang tua atau orang yang dianggap sepuh, atau artinya adalah dituakan. Nah, adat ini mengandung unsur sujud dan ruku kepada selain Allah, yang tentunya dilarang dalam Islam, yang berarti kita dapat menjadi musyrik. Maka Islam sebenarnya tetap memperbolehkan acara-acaranya seperti hari raya dan upacara pernikahan, tetapi dengan tidak memakai acara sungkeman tersebut. Lalu ada sebuah pernyataan dari Gustav E. von Grunebaum, yaitu adalah agama adalah sesuatu yang dapat dianggap oleh pemeluk dan calon pemeluknya sebagai suatu yang telah terkait erat dengan dunia mereka. Nah, untuk merespons salah satu ungkapan Grunebaum di atas, masih ada beberapa pertanyaan terkait dan terikat. Apakah dengan penerimaan Islam berarti mengorbankan semua budaya yang telah lama melekat pada semua tatanan masyarakat? Nah, jawaban paling disepakati adalah tidak. Penerimaan Islam bukan penghilangan kultural pra-Islam, tapi sebatas kelanjutan dari kultural yang usai mengakar di suatu wilayah. Islam bukan asimilasi. Nah, Islam ini adalah akulturasi. Jika Islam masih ingin dikatakan sebagai agama, bagaimanapun juga Islam harus mengalah. Adat setempat perlu dimenangkan. Tetapi tetap pada tujuan awal, doktrin Islam mengalah bukan tanpa tujuan. Tujuan inti dari pengalahan doktrin dengan budaya setempat adalah untuk menyelaraskan kebutuhan para pemeluk Islam maupun calon pemeluk dengan kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai manusia yang berbudaya dan bersosial. Nah, selama pengalahan doktrin Islam, akan budaya setempat dipandang lebih banyak mengandung kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan di atas. Maka tidak ada yang salah dengan pengalahan doktrin Islam. Namun sebaliknya,
Jika dipandang dengan manifestasi agama sebagai hasil akulturasi doktrin dan sosial budaya, masih saja tidak bisa menemukan apa yang dicita-citakan. Akulturasi ini tidak diperlukan. Seperti halnya apa yang telah dilakukan oleh Mahatma Gandhi dan Tagore, yaitu di India. Sebagai sosok nasionalis yang hidup di tengah-tengah ajaran Hinduisme dan kultur yang konservatif di India, mereka melakukan pembaruan dengan basis yang bertitik tekan pada keselarasan antara agama mereka dengan kebutuhan hidup yang pasti mengalir dengan peredaran zaman. Alasan yang mereka gunakan adalah keselarasan antara agama dan kebudayaan hidup, bukan agama dan budaya. Dengan demikian, agama tidak hanya perlu luwes dengan budaya masing-masing pemeluknya, seperti yang ada dalam Islam di Indonesia. Keluasan akan dinamika zaman yang bertepi pada majemuknya kebutuhan pemeluk juga dibutuhkan. Nah, lalu lebih fokus kepada Islam dan masyarakat Indonesia, dalam sejarah telah kentara bahwa Islam menyebar luas ke semua pelosok Nusantara tidak menggunakan topeng Timur Tengah. Islam menjelma menjadi sosok yang akrab dengan budaya setempat, menyadari karena sebenarnya Islam bukan hanya bertugas untuk menjinakkan objek tujuannya, namun juga menjinakkan dirinya sendiri. Nah, tindakan seperti itu dapat dilihat dari manifestasi agama yang dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo melakukan itu bermula dari benturan-benturan yang terjadi antara budaya dengan doktrin Islam. Benturan tersebut memaksa Islam untuk menggunakan topeng atau simbol-simbol kebudayaan setempat sebagai penyelaras agar dapat ditangkap oleh masyarakat setempat. Konkretnya adalah Sunan Maulana Maghdum Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan strategi bonangnya di Tuban, Jawa Timur. Dengan membaca keadaan masyarakat yang suka sekali dengan alat musik bonang, hanya bertiket wudhu dan membaca syahadat, masyarakat setempat bisa menikmati alunan musik bonangan yang diadakan beliau tanpa biaya sepeser pun. Secara doktriner, alat-alat musik sebanyak itu adalah haram, ya kan? Namun karena Islam dipandang secara historis atas nama kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan, potret itu pun menjadi bingkai sejarah yang menarik untuk dibahas juga diterapkan. Di wilayah lain memang tidak bisa dipungkiri, keadaan seperti di atas dapat menimbulkan penafsiran yang agak terpisah dengan wahyu yang utuh dan abadi. Tetapi, meminjam istilahnya Bapak Taufik Abdullah, bagaimanapun juga, penghayatan agama harus didekati dengan menanggalkan untuk sementara keyakinan pribadi. Toh kesimpulan tersebut bukan berarti memang wahyu yang utuh di atas yang salah. Bisa jadi penafsiran akan itu yang justru tidak sesuai, bukan wahyunya. Nah, dengan demikian berbasis pada keselarasan antara budaya dan agama yang berujung pada pemenuhan kebutuhan masing-masing pemeluknya, pendekatan Islam historis diharapkan mampu menjadi salah satu perumusan yang ideal dalam menjawab dinamika zaman. Itu adalah presentasi dari saya tentang Islam dan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.